Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4 dan kali ini kita akan mempresentasikan tentang statistika nilai IPA raport semester ganjil. Dengan perkenalan dulu semuanya, aku Arvin Afdiansyah. Saya Lagi Shunika Naomi. Saya Cika Putra Perdana. Saya Nifika Hernita. Saya Alfasa Putra. Dan saya Agus Hermawan. Perkenalkan, saya Nifika Hernita. Saya di sini kita telah mengumpulkan nilai IPA kelas 15. Jadi sekarang saya akan mencari jangkauan banyak kelas dan panjang kelasnya. Rumus dalam jangkauan itu adalah R sama dengan XT dikurang XR, di mana XT ialah nilai tertinggi dan XR adalah nilai terendah. Untuk nilai XT-nya itu, nilai tertingginya itu ada di 92 dan nilai terendahnya itu ada di 77. Nih. Lalu setelah itu setelah XR dikurang XT lalu dimasukkan nilainya yaitu 92 dikurang 77, totalnya yaitu sama dengan 15. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang banyak kelas. Rumus pada banyak kelas yaitu K sama dengan 3 tambah 3,3 log N. K itu yaitu banyak kelas. Nah, untuk cari tahu log N-nya ini ada pada frekuensi. Semua yang sudah ada pada frekuensi ini yaitu ada 44 data. Nah, log N-nya itu berarti 44. Hasil dari log N ialah 1,643. Lalu 1 tambah 3,3 dikali dengan 1,643 hasilnya yaitu 5,4219. Lalu 1 ditambah dengan 5,4219 hasilnya yaitu 6,4219. Lalu dibulatkan menjadi 6. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan panjang kelas. Panjang kelas rumusnya P sama dengan R per K, di mana R adalah jangkauan, K adalah banyak kelas. Di sini kita sudah menentukan R-nya yaitu 15. Nah, di sini juga ada banyak kelasnya itu 6. Berarti 15 dibagi dengan 6 sama dengan 2,5. Lalu dibulatkan menjadi 3. Jadi, untuk jangkauannya yaitu 15, banyak kelasnya 6, dan panjang kelasnya adalah 5. Ada 3. Sekarang saya Cika Putra Perdana akan menjelaskan nomor 2. Di sini kita ada tabel. Saya akan menjelaskan cara mencari tepi bawah dan tepi atas. Untuk mencari tepi bawah dan tepi atas, tepi bawah itu tinggal batas bawah dikurang sama 0,5. Kalau tepi atas tinggal ditambah doang. Batas ditambah 0,5. Jadi 77 dikurang dengan 0,5 hasilnya 76,5 dan seterusnya. 79,5, 82 agak gede ya. 82,5, 85,5, 88,5 dan 91,5. Lalu yang ini tinggal ditambah doang. 79 ditambah 0,5. Jadi 79,5 lalu 83,5, 85,5, 88,5, 91,5, 94,5. Lalu cara mencari frekuensi itu pause dulu. Kata-katanya dulu. Wah, tiba-tiba frekuensi muncul sendiri loh guys. Oke, sekarang saya akan menjelaskan cara mencari nilai tengah. Cara mencari nilai tengah itu cuma kan 77 sama 79. Nah, tengah-tengahnya kan 78. Jadi 78, 80, 82. Tengahnya 81. Jadi
8385 yaitu 84, 8688 itu 87, 8991 itu 90, dan yang terakhir 93. Sekarang saya akan menjelaskan nomor 2. Rumus untuk mencari sudut pusat yaitu F per M dikali 360. Nah, Ciko, kenapa memilih ini 360? Karena satu lingkaran itu 360 derajat pusatnya. Ya, frekuensi itu 2 per 44 kali 360 derajat. Cara menghitungnya itu 2 dikali 360 lalu dibagi dengan 44, hasilnya yaitu 16,36 derajat. Lalu tinggal sisanya 6,44 kali 360 derajat, 6 nya dikali 44 dibagi, hasilnya 49,09 derajat. Dan sisanya 44 kali 360 derajat, 20 dikali 44 dibagi, hasilnya adalah 163,63 derajat. Dan seterusnya 13 per 44 kali 360 derajat, 60 derajat, 13 dikali 44 dibagi, hasilnya 106,36 derajat. Lalu 2 per 44 kali 360 derajat, 2 dikali 44 dibagi, hasilnya 16,36 derajat, sama seperti yang pertama. Lalu 1 per 44 dikali 360 derajat, 1 kali sama 360 lalu dibagi dengan 44, hasilnya 8,18 derajat. Lalu cara mencari presentasinya sama, cuman ini dikali dengan 100% karena ini maksimal presentasinya lah. 2 per 44 dikali 100%. Cara mencarinya sama seperti ini. 2 dikali dengan 100% dibagi dengan 44. Hasilnya 4,54%. Dan seterusnya 6 kali 44 dikali 100%, 6 dikali 44 dibagi sama dengan 13,63%. 20 per 44 dikali 100%, 20 dikali 100% lalu dibagi dengan 44, hasilnya 45,45%. Lalu 13 per 44 dikali 100%, 13 dikali lalu dibagi dengan 44, hasilnya 29,54%. Terus 2 per kali 100%, 2 dikali dengan 100%, 44 dibagi dengan 44, lalu hasilnya 4,54%, sama seperti yang ini. 1 per 44 kali 100%, 1 dikali dengan 100% lalu dibagi dengan 44, hasilnya 2,27%. Halo, nama saya Agus Hermawan. Saya akan menjelaskan ukuran pemusatan data pencarian nilai rata-rata. Jadi nilai 2 dikali 78 itu hasil 156. 6 dikali 81 itu hasilnya 486. 20 dikali 84 itu hasilnya 1680. Dan 13 dikali 87 itu hasilnya 1000
131. 2 dikali 90 itu 180. Dan 1 kali 93 hasilnya 93. Jadi hasil dari semua ini dijumlah ditambah jadi hasilnya 3726. Jadi rumus dari nilai rata-rata mean itu sigma xi dikali fi per n. Jadi xi itu frekuensi, fi itu frekuensi, xi itu nilai tengah, dan n itu jumlah data. Dan jumlah dari fi dikali xi 3726 per jumlah data 44, dan hasilnya 84,68, dan itu hasilnya. Kali ini saya akan mengambil bagian yaitu adalah menjelaskan median. Jadi median itu apa? Median adalah nilai tengah, yang mana kita harus mencari frekuensi kumulatifnya itu sendiri. Jadi untuk mencari frekuensi kumulatif kita lihat dari data yang sudah kita dapatkan. Itu dari data awalnya adalah 2. Ditambah lagi dengan data frekuensi yang di bawahnya itu sendiri. 2 tambah 6 adalah 8, tambah 20, 28, tambah 13, 41, tambah 2, 43, dan yang terakhir tambah 1 yaitu 44. Jadi secara mungkin tinggal ditambah-tambah aja ya. Dan yang selanjutnya kita mencari kelas. Untuk mencari kelas median ini gampang, yaitu adalah 1/2 atau setengah kali n. Karena kita lihat 1/2 dari n nya ini adalah 22, yang artinya adalah 1/2 dikali n yang adalah 44, hasilnya adalah 22. Nah, untuk nilai 22 ini terletak ada di nilai 83 dan 85, karena yang paling terdekat dengan n-nya, jadi setengahnya itu sendiri, yaitu 20. Jadi untuk nyari TB-nya ini juga adalah XTB. Karena kita ada di kelas 83, kita cari tepi bawahnya juga, yaitu 83 dikurang 0,5, yang artinya adalah 82/5. Lalu kita adalah mencari FK, yaitu frekuensi kumulatif sebelum median. Karena frekuensi kumulatif sebelum median ini adalah 8, karena median yang kita cari ini adalah 28. Yang berarti FK-nya ini adalah 8. Dan untuk FME-nya sendiri yaitu adalah di 20 sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah rumus untuk mencari median itu sendiri, yang mana rumus median adalah itu adalah tepi bawah setengah n dikurang FK per median dan dikali FP. Jadi mana adalah 82,5 ditambah 22 per dikurang 8, mediannya adalah 20 dikali 3, ini adalah 3. Selanjutnya adalah 22, karena 22 dikurang 8 yang berarti ada jadi 2, jadi 14. Lalu 14 nya ini kita dikalikan 3 jadi 44, yang hasilnya adalah 82/5 tambah 21 yang sama dengannya adalah 84/6. Saya akan melanjutkan untuk mencari modus. Pengertian dari modus itu data yang sering muncul atau banyak keluar dari suatu ukuran data. Nah, kelas terbanyak itu adalah 20. XTB itu nilai tepi bawah yaitu 83 kurang 0,5 sama dengan 82,5. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, yaitu 20 kurang 6 sama dengan 14. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya, yaitu 20 kurang 13 sama dengan 7.
P itu panjang kelas yaitu 3. Sekarang untuk mencari modus itu XTB tambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Nah, untuk mencarinya itu sama dengan 82,5 ditambah D1 itu 14 per D1 14 tambah D2 itu 7 dan dikali 3. Selanjutnya 82,5 ditambah hasil dari 14 kali 3 itu 42 per 14 tambah 7 21 dan 82,5 hasil dari 42 per dibagi 21 yaitu 2 ditambah 2 sama dengan 84,5. Selesai. Jadi selanjutnya kita akan mencari kuartil. Jadi kuartil itu adalah apa? Data. Jadi kuartil ini kita akan memberikan data yang menjadi beberapa bagian, dan di kasus ini kita akan menjadi 3 bagian. Kuartil ini rumusnya adalah di bawah tambah panjang kelas untuk perempatnya ditambah FK per F kuartil. Jadi kuartil 1 yang mana adalah kuartil 1 taknya 1/4 kali per 4 11. Jadi kelas Q1 nya ini adalah 83 per 85. Ini TB nya ini TB sama dengan 83 kurang 0,5 ya, hasilnya adalah 82 per 5. Lalu kita mencari letak Q1 nya itu sama dengan 83 dikurang 0,82. Untuk P nya sudah kita tahu yaitu 3 dan frekuensi kumulatifnya itu adalah 8, dan berarti F itu adalah 20. Untuk pengerjaannya sendiri 82 per 5 ditambah 3 terus 11 kurang 8 20, yang hasilnya adalah 82 per 5 3 salah 0,45 sama dengan 82 per 95, dan ini adalah untuk hasil Q1 nya. Lalu untuk Q2 sendiri dan bedanya di rumusnya ini adalah yang pertama kan karena kuartil 1 ya, jadi 1/4. Kalau kuartil kedua ini 2/4, sama juga yang bawahnya ini bukan FQ1 lagi, jadi FQ1 nya lagi. Nah lagi kita harus cari lagi di bawahnya itu, yaitu apa? 83 dikurang 0,5, yang hasilnya adalah 82 per 5 lagi. Ya inilah hasilnya kita lagi di kelas 83 sampai 85 lagi. Untuk P nya masih sama yaitu 3. Cara pengerjaannya juga yaitu adalah hasilnya adalah 82 per 5 ditambah 21 sama dengan 84 per 6. Ya, hasil lagi panjang kelasnya masih sama, yaitu nama frekuensinya juga sama yaitu 8. Lalu yang terakhir untuk kuartil 3 sebelumnya masih sama seperti kuartil 2 untuk rumusnya yaitu 3/4 dan FQ per 3, bedanya hanya itu saja. Dan untuk mencari kelasnya ini adalah hasilnya adalah 33. Alhamdulillah ada perubahan yang akhirnya kita akan menjadi di kelas 4 ini, yang 41. Untuk TB nya masih sama yaitu yang TB nya artinya baru yaitu 86
adalah 85. Dan untuk panjang kelasnya sendiri yaitu masih sama. Akhirnya kita nulis lagi. 5 kurang FK kumulatif 8. Maaf, kesalahan. Tadi dulu. Oh 35. Oh iya, saya percaya. 3. Yang mana di sini adalah 33 dikurang 58, yang habis itu dikali sama 3 ini lalu dibagi oleh 13 yang hasilnya adalah 85 dari 5 tambah 15 yang hasilnya adalah 86 per 65. Di sini saya akan menjelaskan desil. Di sini definisi desil adalah nilai data yang membagi keseluruhan data secara urut menjadi bagian yang sama banyak. Di sini saya akan menjelaskan frekuensi kumulatif. Bagaimana frekuensi kumulatif ini dapat. Di sini saya akan menghitung bagaimana caranya untuk mendapatkan frekuensi kumulatif. Pertama, ada 2 ditambah 6 menjadi 8, 8 ditambah 20 hasilnya 28, lalu 28 ditambah 13, 41, 41 ditambah 2 hasilnya 43, dan 43 ditambah 1 hasilnya 44. Di sini saya akan menuliskan rumus desil terlebih dahulu. Sini saya akan menjelaskan keterangan dari rumus, di mana TB ini adalah tepi bawah dan P ini banyaknya kelas, lalu I per 10 dikali M ini adalah di mana letak desil dikali dengan banyaknya data. Lalu FK ini frekuensi kumulatif dan I-nya ini frekuensi desil. Kali sini saya akan menjelaskan langkah pengerjaannya. Di sini bagaimana kita mendapatkan hasil dua-duaan ini, karena dari 5 dikali 4 hasilnya 220, lalu dibagi 10 hasilnya menjadi 22. Nah, mengapa kita memakai kelas D5 yaitu 83 dan 85? Karena kelas yang memenuhi kelas tersebut adalah 83 dan 85. Lalu tepi bawah ini kita kalikan dikurang 0,5 sama dengan 82,5, lalu panjang kelasnya 85,5 dikurang 82,5 hasilnya 3, dan frekuensi kumulatifnya 8, lalu frekuensi desilnya 20. Lanjut dari kita ambil dari tepi bawahnya 82,5 ditambah 3 dari panjangnya kelas, lalu 22 dikurang 8 hasilnya 14, lalu dikali 3 hasilnya 42 dan kemudian dibagi 20. Lalu 82,5 ini kita taruh di bawah, lalu hasil yang 22 dikurang 8 dikali 3
kemudian dibagi 20 hasilnya 2,1, lalu kita tambah 82,5 ditambah 2,1 hasilnya menjadi 84,6. Di sini saya akan presentasikan presentile. Definisi presentile itu apa sih? Nilai data yang membagi keseluruhan data terurut menjadi 100 bagian yang sama banyak. Kita tahu rumus dari presentile yaitu TB ditambah P terus I per 100N dikurang FK per FPI. Keterangan dari TB yaitu tepi bawah, lalu P itu panjang kelas, dan I per 100 itu letak presentile, dan N-nya itu banyaknya data, lalu FK frekuensi kumulatif, dan FPI-nya itu frekuensi pada kelas presentile. Lalu di sini ada letak kelas presentile 80, di mana 80 per 100 dikali 44. Bagaimana cara mendapatkan 35,2-nya? Dengan cara 80 dikali 44, hasilnya 80 kali 44 hasilnya 3.520, lalu dibagi 100 hasilnya 35,2. Lalu pada kelas presentile ini kita ambil kelas 86 sampai 88. Dan tepi bawahnya ini kita ambil dari tepi bawah 86 dikurang 0,5 hasilnya 85,5, lalu panjang kelasnya 3 dan frekuensi kumulatifnya 28, lalu frekuensi pada kelas presentile 80 yaitu 13. Proses langkah-langkah pengerjaannya. Presentile 80 sama dengan 85,5, kita ambil dari hasil tepi bawah yang ini, lalu ditambah 3, 35,2 dikurang 28 per 13. Bagaimana cara mendapatkan hasil 1,66, yaitu dari 35,2 dikurang 28 hasilnya 7,2, lalu dikali 3 hasilnya 21,6, lalu dibagi 13. Hasilnya 1,66. Lalu 85,5 ditambah hasil dari ini 1,66, 85,5 tambah 1,66 hasilnya 87,16. Saya Alfa Saputra ingin menjelaskan jangkauan antar kuartil. Rumus mencari jangkauan antar kuartil yaitu A sama dengan Q3 dikurang Q1. Q3 dan Q1 didapat dari nomor 6 dengan jumlah 86,65 dikurang 82,95. 6,65 dikurang 82,95 hasilnya 3,7. Selanjutnya simpangan kuartil. Rumus mencari simpangan kuartil yaitu QD sama dengan 3 kurang 1 dibagi 2. Q3 86,65 kurang 82,95 dibagi 2. 86,65 dikurang 82,95 3,7 bagi 2, jumlahnya 1,85. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata dari selisih data
dengan nilai mean. Yang pertama kita harus cari tahu dulu FI dikali XI-nya, yaitu nilai frekuensi tengah dikali dengan frekuensi, yaitu jadinya 78 dikali dengan 2, hasilnya itu 156. Yang selanjutnya juga sama, 6 dikali dengan 81 itu hasilnya 486. Nah, 20 dikali 84 itu 1680. 13 dikali 87 1131. 2 dikali 90 itu 180. 1 dikali 93 itu tetap dengan 93. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai XI dikurang dengan X bar. Nah, karena ada tanda nilai mutlaknya, jadi di sini hasilnya harus tetap positif. Nilai ini supaya tahu nilai ini, berarti caranya adalah nilai mean dikurang dengan 78. Nilai mean dikurang dengan 78 itu hasilnya 6,68. Yang kedua itu 3,68, terus 0,68, 2,13, 5,32, terus ini 8. Terus agar tahu untuk mencari FI dikali XI dikurang X bar itu adalah nilai 6,68 dikali dengan 2, hasilnya itu 1000. Lupa. 3. Tadi nyampe mana? 3. Nilainya itu yang pertama nilai 6,68 dikali 2 itu 13,36. Yang kedua itu 22,0. Terus ini 13,60, 30,16, 10,64, dan yang terakhir itu 8,32. Setelah semua hasilnya sudah ditentukan, lalu kita jumlahkan semuanya, keseluruhannya menjadi totalnya 98,16. Untuk rumus pada simpangan rata-rata yaitu XL sama dengan sigma dikali buka kurung frekuensi dikali dengan nilai tengah dikurang sama mean per n. N itu banyaknya data. Selanjutnya aku akan memasuki angkanya, yaitu ada 98,16 itu dibagi dengan 44, hasilnya itu 2,23. Jadi hasil dari simpangan rata-ratanya yaitu 2,23. Lalu yang selanjutnya ada simpangan baku. Simpangan baku adalah ukuran tersebarnya data dalam sampel dengan mean sebagai tolak ukur. Sebelumnya aku akan mencari XI dikurang X bar kuadrat. Nah, jadi cara menentukan hasil ini adalah nilai XI dikurang X bar, yaitu min 6,68 dikali dengan min 6,68 atau dikali dengan dirinya sendiri. Dengan hasilnya yaitu 44,622. Terus selanjutnya juga sama dikali dengan dirinya sendiri, yaitu 0,4624, terus 5,3824, 28, dan yang terakhir itu 69,224. Terus selanjutnya itu mencari FI dikali XI dikurang X bar kuadrat, yaitu nilai pada XI dikurang X bar kuadrat itu 44,6224 itu dikurang dengan dikali dengan 2, hasilnya 89,2248, itu 81,25. 25 berapa sih? Nah, yang kedua itu 81,2544. Yang ketiga 9,2480. Yang keempat itu hasilnya 69,9712. Terus yang itu 56,6. Yang terakhir itu hasilnya 69,224.
Lalu setelah semua hasilnya sudah ditentukan, lalu dijumlah dengan hasilnya itu 3375,456. Lalu yang selanjutnya itu mencari rumus simpangan baku, yaitu SD sama dengan akar sigma FI buka kurung XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi N. Untuk FI dikali XI kurang X bar pangkat 2 nya itu hasilnya itu kan 375,5456. Lalu dibagi dengan 44. Lalu setelah itu nilai 375,5456 itu dibagi dengan 44, lalu diakali menjadi 8,53. Akar dari 8,53 ialah 2,9. Jadi hasil dari simpangan baku adalah 2,92. Kemudian dari kelompok 4, kelompok kami mohon maaf dengan kesalahan seperti yang sudah kami buat dalam video tersebut. Harap Anda bisa memaafkan semua. Dan sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.